Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di my video, my channel. Ya, video kali ini kita akan membahas yaitu pentingnya sikap bersyukur bagi manusia. Menurut Kamus Arab, kata syukur diambil dari kata syakara yang artinya adalah berterima kasih, dan tasyakkara yang berarti mensyukurinya ataupun memujinya. Syukur berasal dari kata syukuran yang berarti mengingat akan segala nikmatnya. Sedangkan menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah suatu sifat yang penuh kebaikan dan rasa menghormati serta mengagungkan atas segala nikmatnya, baik diekspresikan dengan lisan ataupun dimantapkan dengan hati maupun dilaksanakan melalui perbuatan. Pribadi yang selalu bersyukur itu dapat kita terapkan menjadi pentingnya sikap bersyukur bagi manusia. Setiap manusia pasti pernah merasa bahagia. Sering atau jarang kebahagiaan tersebut bersumber dari mana saja atau disebabkan oleh apa saja. Entah karena prestasi yang kita capai, penghargaan yang didapat, berbagai fasilitas yang kita miliki, kebaikan yang kita terima dari orang lain ataupun penyebabnya. Setiap manusia wajib mensyukuri terhadap nikmat yang telah diberikan Tuhan. Kita memiliki orang tua yang telah melahirkan, memiliki kondisi fisik yang sehat, saudara atau teman-teman yang mencintai, tanah yang subur dan makmur, masyarakat ataupun suku bangsa di Indonesia yang beragam, dan lain sebagainya. Bersyukur dengan ikhlas terhadap nikmat dari Tuhan akan memberikan kebahagiaan yang tak ternilai. Bagaimana kita cara bersyukur kepada Allah ataupun Tuhan? Yaitu ada 3. Yang pertama, bersyukur dengan hati nurani. Kata hati alias nurani selalu benar dan jujur. Untuk itu, orang yang bersyukur dengan hati nuraninya sebenarnya tidak akan pernah mengingkari banyaknya nikmat-nikmat Allah. Yang kedua yaitu bersyukur dengan ucapan ataupun perkataan. Lidahlah yang biasa melafazkan kata-kata atau ucapan yang disukai Allah. Yang ketiga, bersyukur dengan perbuatan yang biasanya dilakukan anggota tubuh. Tubuh yang diberikan Allah kepada manusia sebaiknya dipergunakan untuk hal-hal yang positif. Nah, kemudian kita bersyukur dalam kehidupan sehari-hari. Rasa syukur yang ada dalam hati kita perlu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Bersyukur berarti mengetahui atau menyadari nikmat dari pemberi nikmat, yaitu Allah. Bergembira atau nikmat yang diterima dan melaksanakan apa yang menjadi tujuan pemberi nikmat, yaitu beribadah kepadanya. Segala pikiran atau perilaku baik yang dilakukan untuk mengharap ridhonya Allah adalah ibadah. Sebagai contoh, menolong kakek menyeberang di jalan raya adalah suatu ibadah ketika dilakukan hanya untuk mencari ridhonya Allah. Beberapa bentuk syukur yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu melaksanakan ibadah. Ibadah merupakan tanda syukur atas apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Ibadah yang dapat dilakukan misalnya sholat, berpuasa, zakat, haji bagi umat Islam, kalau bagi Nasrani ke gereja, kemudian sembahyang bagi umat Hindu dan Buddha. Kemudian yang kedua yaitu menjaga kesehatan fisik. Tidak melakukan sesuatu yang membahayakan fisik dan mental. Berarti menjaga nikmat kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita
maka teratur, olahraga, dan menjauhkan diri dari rokok, narkoba, seks bebas, ataupun yang dapat merusak kesehatan fisik kita juga merupakan wujud rasa syukur kita kepada Tuhan. Kemudian yaitu menjaga kesehatan mental dan pikiran. Tuhan menciptakan otak untuk berpikir, membantu kita dalam menyelesaikan masalah dan membuat keputusan sebaik mungkin. Oleh karena itu, kita patut menyukurinya dengan melakukan aktivitas yang dapat mengembangkan pikiran seperti rajin belajar, membaca, mengkaji ilmu sehingga mengetahui kita semakin bertambah. Sebaliknya, kita juga perlu menjaga pikiran dan hal-hal yang dapat merusak seperti dengan menjauhkan diri dari bacaan, tontonan, ataupun yang mengandung pornografi dan porno aksi, karena dapat mengganggu konsentrasi dalam belajar dan bekerja. Kemudian, mengembangkan potensi untuk masa depan kita. Cara kita menyiapkan masa depan merupakan bentuk syukur kita kepada Tuhan. Contohnya saja, aktivitas mengembangkan potensi yang Tuhan berikan untuk kebaikan. Misalnya, kita mengetahui diri kita berbakat dalam menulis. Kita mengembangkannya dengan sering menulis cerpen atau ikut sanggar menulis agar semakin terasa kemampuannya. Kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk mengembangkan diri agar di kemudian hari berhasil mencapai kesuksesan. Walaupun kita mengalami kegagalan dalam usaha mencapai kesuksesan, jadikan kegagalan itu menjadi suatu pengalaman dan pelajaran yang berharga untuk mencapai keberhasilan. Ya, selanjutnya yaitu memanfaatkan potensi untuk membantu sesama. Ya, orang yang bersyukur ingin menjadi yang terbaik dengan memberikan manfaat bagi orang lain. Ya, di sekitar kita masih banyak orang yang menderita karena kemiskinan, pengangguran, cacat fisik, mental, dan sosial, tertimpa bencana alam, dan yang lainnya. Gerakan hati kita untuk bisa membantu orang yang menderita dengan cara menyisihkan uang jajan untuk mereka, memberikan bantuan obat-obatan, menyumbangkan tenaga untuk membantu kegiatan sosial. Kemudian tidak menyebabkan orang itu menderita. Menjauhkan diri dari sikap yang menyebabkan diri sendiri atau orang lain menderita merupakan wujud syukur kita kepada Tuhan. Misalnya saja, tidak menyerumuskan teman kita ke pergaulan yang buruk, tidak melakukan perusakan terhadap barang milik orang lain dengan mencoret-coret dinding ataupun tembok, dan tidak mengganggu keamanan dan kenyamanan orang lain dengan merokok, mengancam, menghina, membentak, menyindir, ataupun mencederai atau melakukan tawuran pelajar. Ya, selanjutnya akibat dan ancaman jika tidak mau bersyukur. Ya, ini dia. Jika tidak mau bersyukur, kita sebagai manusia tidak mau bersyukur. Apa sih akibatnya ya? Oke, baiklah. Berikut saya akan memberikan contoh atau beberapa ya akibatnya bila kita itu tidak mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah. Yang pertama yaitu hidup selalu menderita. Hidup rasanya selalu menjadi beban, iri dengan keberuntungan orang lain, dan enggan untuk berusaha lebih baik. Mereka yang tidak mau bersyukur, hidupnya penuh dengan kesusahan, suka mengeluh dan menyalahkan takdir. Yang kedua yaitu hidup menjadi selalu sial. Nah, penelitian membuktikan orang yang tidak pernah bersyukur selalu memiliki sifat negatif pada diri sendiri, selalu bersifat pesimis,
dan pada orang lain. Buruk sangka. Orang yang berpikir negatif lebih banyak mendapat kesialan daripada orang yang berpikir positif. Ya, selalu kita berpikiran negatif pada orang, ya. Kita nggak tahu gitu, asal ngomong aja gitu. Padahal orang itu nggak berbuat salah gitu kan. Tapi kita selalu berpikiran negatif kepada orang lain. Nah, inilah caranya. Salah satu ciri-ciri orang yang selalu tidak bersyukur. Oke, lanjut, yaitu mudah terserang penyakit. Nah, ini ya salah satunya juga, yaitu pemarah, ya, dan berpikir negatif. Sifat orang ini yang tidak mau bersyukur dengan keadaan yang dia miliki. Mereka cenderung cuek dengan lingkungan dan diri sendiri. Akibatnya apa? Kekebalan tubuhnya melemah. Lanjut, kita bahas yang lainnya. Kemudian dapat balasan di akhirat. Dalam Al-Quran, Allah berfirman yang artinya, dan jika kalian manusia mau bersyukur atas nikmat yang telah aku berikan kepada kalian, maka niscaya aku akan menambah nikmat yang telah aku berikan kepada kalian. Dan jika kalian kufur, tidak mau bersyukur, maka ketahuilah niscaya siksaku itu pedih. Firman Allah ini menjelaskan bahwa orang yang tidak mau bersyukur atau kufur atas nikmat Allah, bahwa siksaan yang pedih akan menimpa pada dirinya kelak ketika dia di akhirat. Nah, itu dia hukumannya bagi orang yang tidak bersyukur. Ada sebab-sebabnya yang kurang bersyukur, yaitu jauh, ya, atau lalai dari nikmat Allah, ataupun kurangnya keimanan kepada Allah, ya, kurangnya nikmatnya kepada Allah, keimanan. Sesungguhnya banyak manusia yang hidup dalam kenikmatan yang besar, baik nikmat yang umum maupun khusus, akan tetapi dia selalu lalai. Biasanya ini kurang keimanan kepada Allah. Kemudian yang kedua, yaitu kebodohan terhadap hakikat Allah. Kebodohan sebagai orang tidak mengetahui nikmat, tidak mengenal dan tidak memahami hakikat nikmat. Dia tidak tahu bahwa dirinya berada dalam kenikmatan karena dia tidak mengetahui hakikatnya nikmat. Kemudian yaitu pandangan sebagai manusia kepada orang lain berada di atas, iri hati, ya. Jika seorang manusia melihat kepada orang yang di atasnya, yaitu orang-orang yang diberi kelebihan atasnya, dia akan meremehkan karunia yang Allah berikan kepadanya, sehingga dia pun kurang dalam melaksanakan kewajiban syukur karena dia melihat apa yang diberikannya adalah sedikit. Nah, ini adalah orang yang iri hati. Kemudian yaitu selanjutnya, yaitu selalu melupakan masa lalu. Di antara manusia ada yang pernah melewati kehidupan yang menyusahkan dan sempit. Dia hidup pada masa-masa yang menegangkan dan penuh rasa takut, baik dalam masalah harta, penghidupan, atau tempat tinggal. Dan tatkala Allah memberikan kenikmatan dan karunia kepadanya, dia itu enggan untuk membandingkan antara masa lalunya dengan kehidupannya sekarang, agar menjadi jelas baginya karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, cukup ya video kali ini, ya. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kalian, dan saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.